perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu dia bisa diukur, jadi ada satuan standarnya gitu dok, seperti berat badan ataupun panjang badan. Sedangkan kalau perkembangan itu lebih ke fungsi tubuh sama psikis dari anaknya dok yang diukur. Contoh dari perkembangan yang Rizka tahu apa deh? Ya, baik dokter. Untuk mengetahui apakah ada kelainan pada anak atau tidak, dok? Contoh, bentuk dari perkembangan yang Rizka tahu apa? Tadi kan pertumbuhan, tadi contoh sudah diberitahu berat badan, panjang badan gitu ya. Kalau perkembangan itu contohnya seperti apa? Untuk mengetahui apakah adanya distensi kelainan pada anak, dok? Iya, benar. Yang saya tanya contohnya apa? Mungkin seperti apa namanya, dok? Itu busung lapar. Anaknya mengalami busung lapar atau tidak? Oke, berarti belum paham ya. Jadi untuk tadi sudah disebutkan sama Lucia, yang pertumbuhan itu salah satu bentuknya adalah berat badan, panjang badan, tinggi badan. Itu tumbuh ya. Jadi kita lihat dari berat badan, tinggi badan itu pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan lebih ke kemampuan dia melakukan sesuatu. Ya. Entah itu kemampuan dia berjalan, entah itu kemampuan dia misalnya memakai pakaian, kemampuan menggosok gigi, kemampuan berbicara. Jadi memang lebih susah mengukurnya. Kalau untuk yang pertumbuhan, kita gampang. Sisa lihat berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, sudah ada alat ukurnya. Tapi untuk perkembangan ini biasa lebih rumit ya. Walaupun yang akan diajarkan kepada adik-adik nanti dengan cara sederhana, ada dua tujuan pembelajarannya, yaitu mengukur perkembangan dengan menggunakan KMS, Kartu Menuju Sehat, dan menggunakan KPSP. Ya, jadi kita akan menggunakan dua hal tersebut. Jadi dua hal ini adalah berbeda tapi saling mempengaruhi ya. Jadi adik-adik mungkin akan sering dengar ini anaknya kelihatannya baik aja nih, berat badannya bagus, tinggi badannya bagus, tapi kok jalannya masih belum bisa jalan. Kok nggak bisa memegang sendok, belum bisa pakai baju, masih belum bisa mandiri ya. Jadi itu yang mau kita ukur di perkembangan dengan menggunakan entah pakai KMS atau kita pakai KPSP. Sampai di sini bisa dipahami dulu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Setelahnya kita masuk ke pertumbuhan ya. Jadi di buku panduan kalian yang baru ada beberapa hal untuk pertumbuhan ini yang akan kita ukur. Apa saja Sonia? Ya dok, izin menjawab dokter. Jadi untuk yang kita ukur itu ada berat badan, terus tinggi badan, kemudian lingkar kepala sama lingkar lengan dokter. Oke, ada empat hal yang harus kita ukur yang berhubungan dengan pertumbuhan ya. Sebelum masuk ke sana, adik-adik harus tahu dulu tujuan dari kegiatan kita ini ya. Jadi yang pertama, kita akan belajar tentang sebelum mengukur-ngukur tadi, kita harus tahu dulu usia anak. Ya, karena usia ini menentukan semuanya. Menentukan ketika adik-adik mau memplotting ini berat badannya normal atau tidak ke dalam kurva. Atau misalnya mau memplotting ke dalam KPSP, saya mau pakai KPSP usia bulan berapa. Itu sangat tergantung dari umur. Ya, nanti kita akan latihan sedikit tentang bagaimana cara mengukur umur. Kemudian kita juga harus tahu tentang alat, cara mengukurnya, dan jadwal dari pemeriksaannya ya. Nanti kalian akan belajar tentang ini ya. Kita akan pakai misalnya pakai kurvanya WHO ya, growth chart. Kita akan pakai titik-titik plotting, nanti kita belajar juga sampai menentukan ini sebenarnya anak ini dalam posisi normal atau tidak, misalnya untuk status gizinya. Jadi untuk pertumbuhannya ya.
Jadi kita akan menentukan usianya, berat badannya, panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan kita akan melakukan interpretasi. Sekarang kita mulai dari yang pertama, penentuan usia. Adik-adik sudah baca ya buku panduannya ya? Oke, baik. Kalau sudah baca, saya langsung saja kita coba menghitung ya. Jadi contoh, saya minta tolong adik-adik untuk menghitung umur kronologis dari si seorang bayi, seorang anak ya. Jadi misalnya anak usia seorang anak lahir 3 Februari 2021, 3 Februari 2021, pengukurannya dilaksanakan hari ini, tanggal 24 November 2021. Pertanyaannya, berapa umur kronologis dari anak tersebut? Izin menjawab, dokter. Oke, Rizka, silakan Rizka. 21 bulan 9 hari, dok. Oke, digenapkan dalam bulan berapa deh? Bulan, dok. Bagaimana cara menggenapkannya? 9, dok. Bentar. Sekarang kita dapat hasilnya berapa dulu tadi? Rizka, berapa tadi dapatnya deh? 21 bulan 9 hari, dok. 21 bulan 9 hari. 9 hari. Ada yang beda? Brigita sepertinya kebingungan. Sama atau beda? Isi dokter. Beda, dokter. Beda, oke. Hafiz dulu. Nggak apa-apa, beda itu dari sini nanti kita bisa belajar. Hafiz berapa? Saya mendapatkannya 9 bulan 21 hari, dok. 9 bulan 21 21 hari. Oke. Brigita? Sama dokter, tadi kan Rizka bilang 21 bulan, saya dapatnya 9 bulan 21 hari, dok. Oke. Saya kembalikan ke Rizka. Gimana Rizka? Iya, salah, dok. Berarti 9 bulan Kebalik 21 ya. hari. Iya, kebalik. Terbalik ya. Jadi dapatnya 9 bulan, dia kan lahirnya tadi tanggal 3 bulan 2 2021, tahunnya 0. Kemudian untuk bulannya 9, harinya 21. Dapatlah umurnya 9 bulan 21 hari. Menjadi berapa deh? 10 bulan. 10 bulan, dok. 10 bulan, dokter. Seandainya usia anaknya kita dapat dari perhitungan 9 bulan 14 hari, maka umurnya berapa? 9 bulan, dok. Anggita, 9 bulan. Jadi yang menjadi patokan adalah ada angka 15 harinya tadi ya. Ini dipahami ya, Dea, ya? Karena ini akan menjadi acuan kita nanti juga pada saat baik yang di pengukuran pertumbuhan, tapi juga nanti di perkembangan. Nah, jadi waktu memplotting, ini umur menentukan angkanya akan ada di mana. Ya, harus sama dulu persepsi kita tentang pengukuran. Lahir 13 Juni 2021. Usia kehamilan 47 minggu. Jadi bayinya ini lahir waktu usia kehamilan ibunya 47 minggu. Lahirnya 13 Juni 2021. Pemeriksaan dilakukan hari ini tanggal 24 bulan 11 2021. Pertanyaannya, berapa usia kronologis dari anak ini?
Nur Fatwa, berapa dapatnya deh? Sembilan bulan 11 hari, Dok. Mohon maaf, Dokter. 9 Berapa? bulan 9 bulan 18 hari. Berarti 9 bulan, dibulatkan jadi 8. 10 bulan. Oke, ini dari Nur Fatwa ya. Oke. Ezarita, Iya, sama dokter. 9 bulan 18 hari. 9 bulan 18. Jadi dibulatkan jadi 10 bulan ya, Dok. Oke. Siti Fatima, Iya, Dokter. 9 bulan 18 hari. 9 bulan 18 hari. Saya ulangi ya, tadi dia lahir di 13 Juni 2021, pemeriksaannya tanggal 24 bulan 11 hari ini ya, 2021. Cara menghitungnya bagaimana Nur Fatwa? Makanya bisa dapat 9 bulan? Pertama itu yang tanggal pemeriksaannya dikurang dulu dengan tanggal kelahirannya. Dapatnya itu dapatnya 5 bulan 11 hari. Dapatnya Terus 5 bulan 11 hari, Dok. 11. Nah, kemudian itu yang usia 5 kehamilannya bulan, 47. 11 hari. Iya benar, Dok. Kemudian usia kehamilannya 47 minggu dikurang 30. Jadi dapatnya 17 minggu. 47 minggu dikurangi berapa deh? Dikurangi 30 minggu, Dok. Oke, kenapa dikurangi 30 minggu? Kalau di panduan seperti itu, Dok. Mungkin karena usia matur kehamilan rata-ratanya seperti itu, Dok. Oke. Lihat di contoh ya. Ini di contoh ini adalah riwayat kelahiran kurang bulannya usianya 30 minggu. Ya. Kalau 47 itu sebenarnya 47 minggu itu posisinya apakah dia sedang kurang bulan? Lebih bulan, Dok. Tidak. Maka tidak kita hitung dengan cara demikian, bukan? Oke, ya. Jadi harus hati-hati, ya. Kembali lagi ke buku panduannya, ya. Di sini kan disebutkan lahir kurang bulan kalau usia kehamilannya di bawah 37 minggu. Baru pakai rumus yang tadi. Rumus yang 40, cukup bulannya 40, usia kehamilannya berapa? Ya, jangan terkecoh. Bisa dipahami ya adik-adik? Jadi yang mengukur umurnya pada kasus yang tadi, ya tadi 5 bulan 11 hari. Ya, sekarang kita ulang lagi. Seorang anak lahir pada 14 Juli 2021. Usia kehamilan ibu 35 minggu. Pemeriksaan dilaksanakan sekarang 24 November 2021. Pertanyaannya, berapa usia kronologis bayi sekarang? Empat bulan 10 hari, Dok, untuk kronologisnya. Ferdi dapatnya 4 bulan 10 hari. Ya, Dea. Oke. Yang lain? Maharani? Iya, kalau untuk usia kronologis sama, Dok. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Iya, Dokter. Safana?
Untuk usia kronologisnya sama dok, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Fatwa? Sama dok, usia kronologis 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Zarita? Iya sama dokter. Kalau misalnya usia kronologisnya dikurangi jadi sama 4 bulan 10 hari. Oke. Jadi kita kembali ke kasus ya. Kasus ini usia kehamilan ibunya 35 minggu. Prematur atau tidak? Prematur dok. Prematur, oke. Pertama kita hitung dulu usianya yang sekarang ya. Usianya tadi dia lahir, kita periksa tanggal 24 November 2021. Pemeriksaan dilaksanakan, dia lahir 14 Juli 2021. Pemeriksaan dilaksanakan hari ini 24 November 2021. Maka dapat hasilnya berapa tadi, Fer? 4 bulan 10 hari dok. 4 bulan 10 hari. Belum dikoreksi ya itu ya? Iya dok, masih yang kronologis. Oke, berarti belum dikoreksi. Usia koreksinya berapa? Izin jawab dok. Silakan Rizka. 3 bulan 3 hari dok. Berarti kalau digenapin 3 bulan. Oke. Cara hitungnya bagaimana? Cara hitungnya tadi kan usia sebelumnya kan 4 bulan sebelum dikurangi itu 4 bulan 10 hari. Kalau misalnya 40 dikurang 35 minggu kan 5 minggu. 5 minggu jadinya 1 bulan 7 hari. Berarti itu dikurang yang 4 bulan dikurang 10 hari sama 1 bulan dikurang 7 hari. Jadinya dapatnya 3 bulan 3 hari dok. Digenapkan menjadi 3 bulan. Berarti ya. Usianya setelah dikoreksi adalah 3 bulan. Ya Rizka. Iya dokter. Irdi, usia koreksinya berapa deh? Kenapa dokter? Usia koreksinya berapa? 3 bulan dok. Caranya bagaimana, Irdi? Tadi selisih usia kehamilannya dikurangi 30 minggu ya dok? Coba ulang dari pertama deh, Irdi. Yang Irdi hitung. Dari usia kronologisnya. Ya tadi usia kronologisnya lahir tanggal 14 Juli ya dok ya. Terus dikurangi sebulan. Jadi 14 Juni terus hasilnya tadi itu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kemudian dikurangi dengan selisih usia kehamilannya jadi 3 bulan. Selisih kehamilannya caranya gimana deh? Selisih kehamilannya bagaimana? Dikurangi 30 minggu ya dok ya? Apanya yang dikurangi 30 minggu? Dari hasil usia koreksinya tadi, usia kronologisnya tadi dok. 30 minggu dapat dari mana deh? Uh, 40 sampai 35 minggu ya dok? Bukan 30 minggu. Irdi tidak mendengarkan ya. Rizka bisa minta tolong untuk menjelaskan ke Irdi. Nah, usia kronologis Irdi sudah tahu caranya ya dek? Usia kronologis Irdi sudah tahu caranya? Ya insya Allah dok. Oke, sekarang saya coba kasus yang lain tapi umur kehamilannya masih 35 minggu ya. Jadi misalnya bayinya lahir tanggal
15 Mei 2021. Pemeriksaan dilakukan tanggal 24 November 2021. Umur kehamilan pada saat bayi dilahirkan 36 minggu. Pertanyaannya, berapa usia kronologis dan usia koreksinya? Coba Irgi hitung. Permisi dok, tadi 14 Mei ya dok? 15 Mei. Permisi dokter, mohon maaf, tadi saya terdisconnect sementara dokter. Untuk tanggalnya tadi saya tidak mendengarnya dok. 15 Mei 2021 lahirnya. Pemeriksaan tanggal 24 bulan 11 2021. Usia kehamilan 36 minggu. Baik, terima kasih dokter. Sudah 6 bulan 11 hari ya dok? Untuk usia kronologisnya. 6 bulan. Usia kronologisnya berapa deh? 6 bulan? 6 bulan 9 hari ya dok? 6 bulan 9 hari. Itu yang Ya. Irdi dapat ya. Ini dok. Oke, saya konfirmasi sama teman yang lain. Satria dapat berapa? 6 bulan 9 hari juga dok. 6 bulan 9 hari. Fatima? Iya dokter, sama dok. 6 bulan 9 hari. Angelika? Kronologis. Iya dokter. Nomor kronologis. Berapa Angelika? 6 bulan 9 hari dokter. 6 bulan 9 hari. Oke, berarti sama ya. Kemudian tadi umur waktu dilahirkan, umur kehamilannya itu 36 minggu. Maka berapa usia koreksinya Irdi? Berapa? 5 bulan 9 hari ya dok? Dapat dari usia koreksinya dulu. Berapa selisihnya deh? Kita mulai dari selisih ya. Selisihnya 4 minggu ya dok? 4 minggu dapat dari mana Irdi? Dapat dari mana 4 minggunya deh? Tadi Irdi menyebut 4 minggunya dapat dari mana? Dari 40 minggu dikurang 36 minggu dok. Jadi 4 minggu. Jadi 4 minggu. Kenapa harus 40 minggu? Di panduan seperti itu dok, saya baca. Karena di situ ateremnya ya. Dianggap aterem atau cukup bulannya 40 minggu ya. Jadi pakai angka 40 sebagai standarnya. Karena bayi ini dilahirkan dalam posisi kehamilan ibu 36 minggu, maka ada selisih 4 minggu dari seharusnya dia lahir. Maka ketika kita mengukur umurnya yang awalnya tadi adalah 6 bulan 9 hari, maka harus dikurangi dengan yang tadi usia dia prematurnya tadi dengan selisih dengan cukup bulan. Maka hasilnya menjadi berapa Bella?
Bella Maulidia 2 bulan 9 hari, Dok. menjadi 2 bulan 9 hari. Oke, 2 bulan 9 hari. Dapatnya dari mana, Dek? Dari yang 6 bulan 9 hari tadi dikurang 4 minggu, Dok. Dikurang 4 minggu menjadi 2 bulan 9 hari. kok bisa 2 bulan 9 hari, sayang? Kan dikurangi 4 minggu ya. 4 minggu itu berapa bulan? 1 ya. Jadi lihat satuannya. Jadi jangan langsung dikurangi 6 kurang 4. Ya Bella ya. Oh iya, Dokter. Ya, karena beda satuan. Satunya bulan, yang 4 minggu tadi satuannya minggu. Berarti dikonversi dulu ke dalam bulan ya. Karena 4 minggu 1 bulan, maka dikurangi dengan 1 bulan. Maka usianya menjadi berapa, Bella? 5 bulan 9 hari, Dok. 5 bulan 9 hari. Sama dengan Irdi? Irdi? Ya, Dokter. Sama apa tidak dengan Bella? Ya, sama, Dokter. Berapa, Dek? Berapa, Irdi? Samanya itu berapa, Dek? 5 bulan 9 hari ya, Dok. 5 bulan 9 hari. Irdi konsentrasi ya? Atau sedang mengerjakan sesuatu yang lain? Ini ada. Saya harap tidak ya. Dok. Ada apa, Dek? Ada telepon. Kenapa? Ada telepon kurir, Dok, dari tadi. Oke. Kamu mau ikut ke kurir atau ikut ke kuliah ini? Mau ikut kuliah, Dok. Oke, jadi mohon bisa konsentrasi dulu ya. Ya, baik, mohon maaf, Dokter. Walaupun ini online, tapi tetap ya settingannya adalah kita sedang bersama ini ya. Saya pun tidak mengerjakan hal-hal yang lain, walaupun saya di kantor saya tetap mengajar kalian. Ini kita baru belajar tentang penentuan umur ya. Setelah penentuan umur, kita sudah tahu umur berapa, dan jangan lupa bahwa untuk prematur ini hanya kita lakukan koreksinya ketika anaknya sampai usia 2 tahun. Di atas 2 tahun kita tidak perlu pakai usia koreksi lagi. Jadi sudah dianggap sama. Kita ukur ke umur kronologisnya sudah sama. Jadi walaupun misalnya nanti bayinya lahir, kita ukur ternyata usianya sudah kita dapat misalnya 2 tahun 5 bulan, 2 tahun atau 2 tahun 1 bulan, maka tidak perlu dikoreksi lagi. Jadi begitu dapat umur kronologisnya sudah sampai 2 tahun, tidak perlu dikoreksi. Jadi yang prematurnya tadi sudah tidak kita anggap lagi. Ya. Kemudian kita akan mulai mengukur, ya. Jadi mengukur itu dengan berbagai macam alat. Kita akan mulai dari berat badan. Berat badan kita bisa pakai timbangan bayi manual dan digital, sudah ada di dalam buku panduan adik-adik ya. Ada yang timbangan yang diinjak, ada yang bayinya dibaringkan. Kemudian kita lihat angkanya berapa. Ya, timbangan bayi ini kita bagi, ada yang untuk usia kurang dari 2 tahun dan lebih dari 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun, dia berdiri nginjak ya, jadi berdiri. Kalau timbangan yang bayi, baik yang manual maupun yang digital, ini untuk yang kurang dari 2 tahun. Itu untuk pengukuran berat badan. Sedangkan untuk panjang badan kita bisa pakai beberapa alat ya. Ada yang seperti di TrapMed itu kita pakai mikrotois atau kita bisa pakai stadiometer macam-macam ya. Ada juga untuk anak-anak yang kurang dari 2 tahun, maka yang kita pakai adalah infantometer manual atau yang digital, seperti yang diperagakan di video oleh Dr. Anissa ya. Kemudian kita mengukur juga lingkar kepala. Lingkar kepala pakai alat yang namanya Medline. Kemudian kita pakai lingkar lengan atas ya, mengukur lingkar lengan atas kita bisa pakai pita sakir dan Medline. Sebelum melaksanakan, saya minta salah satu untuk bisa mengklik, membantu untuk men-share video YouTube untuk ketiga pemeriksaan ini.
Bisa minta tolong Ihsan? Ihsan sedang pakai laptop ya, Dea? Tapi saya rasa semuanya pakai laptop nih, kalau lihat dari gambarannya di sini. Iya dokter, sedang pakai laptop dok. Oke, bisa minta tolong share screen untuk video pemeriksaan ya, Dea, yang di YouTube ya. Baik dok. Kita bisa lihat bareng. Ini kita mulai dari yang di bawah 2 tahun ya. Ini dong anak saya, kok perasaan saya dia nih nggak naik ya dok berat badannya. Sekarang usia berapa ibu? 2 bulan. 2 bulan. Ya. Padahal udah kuat mesu sih dok. Cuman perasaan saya kok dia kayak tok-tok aja, nggak berat. Adiknya cantik banget ya ibu ya. Kita periksa dulu ya. Jadi kalau ibu keluhkan berat badannya nggak naik, nanti kita periksa adiknya, berat badannya, panjang badannya, lingkar kepala sama lingkar lengannya ya bu ya. Jadi nanti semua yang dipakai sama adik harus kita lepaskan dulu. Ya, tujuannya kenapa bu? Kalau berat badannya nggak naik, panjang badannya nggak naik juga, nanti kita tahu status gizi anak ibu masuk ke gizi yang kurang, gizi yang jelek, atau gizinya baik-baik aja, tapi cuma perasaan ibu aja yang ternyata dia kok kayaknya nggak naik-naik ya beratnya gitu ya. Iya dok. Oke, saya permisi periksa dulu ya. Iya, baik dok. Dalam melakukan persiapan alat, ini kita menggunakan berat badan untuk anak usia kurang dari 2 tahun. Kita menggunakan berat badan dan panjang badan alat digital. Persiapan alat yaitu kita harus meletakkan alat datar dan keras, tidak boleh pemeriksaan berat badan maupun panjang badan. Karena ini adalah alat digital, maka kita kalibrasi dulu. Pastikan baterai dalam kondisi yang cukup ya. Tertulis angka 0 untuk berat badan. Kemudian kita juga harus mempersiapkan untuk subjek yang akan kita periksa. Karena ini kita menimbang berat badan, berarti segala aksesoris maupun pakaian yang melekat pada bayi harus kita lepas agar tidak mengganggu dari hasil pengukuran berat badannya. Ya. Maupun alas kaki juga kita lepas untuk pada saat kita periksa panjang badan anak. Kita lepas dulu. Mbak, minta tolong dibantu ya, Mbak ya. Pastikan suhu udara di ruangan jangan terlalu dingin ya kalau untuk bayi. Subjek sudah siap untuk dilakukan penimbangan. Oke, kita langsung kalibrasi aja untuk berat badan dan panjang badan. Kita pastikan untuk kilogram satuannya 0,0 kilogram. Panjang badan kita lakukan kalibrasi juga dengan menarik ujung yang bergerak 46,5 cm. Boleh ditutup dulu ya. Ini berat badan. Dalam kondisi 0, dulu berat badannya. Ini
digital, jadi alat langsung memberikan hasil yaitu 2,96 kg. Kalau di bawah kurang dari 6 bulan kita boleh pakai gram, yaitu 2.960 gram. Untuk pengukuran panjang badan, minta tolong asisten untuk membantu. Bagian saya, yaitu bagian kepala, ya, saya akan memegang bagian yang statis, artinya dia tidak bergerak. Bagian yang tidak bergerak itu harus posisi dalam kepala menghadap ke atas. Tek atau puncak kepala menempel di bagian yang statis. Oke, Mbak, bagian. Oke, bisa tukar posisi. Asisten boleh memegang bagian yang kepala, minta tolong kepalanya. Biasanya kalau bayinya gerak-gerak agak susah ya Dek ya di sini, jadi kita pegang dulu, pastikan kepalanya menghadap ke atas, verteknya menempel di bagian yang statis, kemudian kita luruskan kakinya ini, yaitu kita tekan bagian lutut. Lutut kita tekan, kita luruskan, kemudian telapak, ini adalah bagian yang bergerak ya, telapak harus menapak di bagian yang tidak statis seperti ini. Dia menempel telapak kakinya full, telapak kaki si bayi. Kemudian kita lakukan pembacaan karena biasanya ini tidak bisa pas ya di situ. Berarti panjang badannya adalah 48,6 cm. Setelah kita melakukan pengukuran berat badan, panjang badan, ya, kita boleh jika ragu melakukannya sampai 3 kali. Kita ulang. Kemudian setelah 3 kali kita ambil rata-ratanya berapa, ya. Untuk panjang badan dan berat badan kita tulis di buku KIA, yaitu kesehatan ibu dan anak. Bagian di sebelah sini kita catat dulu berat badan berapa, panjang badan berapa, kemudian diambil rata-ratanya dan jangan lupa tanggal pemeriksaan pada saat dilakukan ya. Untuk sesi selanjutnya yaitu kita memerlukan pengukuran untuk lingkar kepala ya. Lingkar kepala kita menggunakan Medline meterannya ya. Ingat untuk pengukuran lingkar kepala, pengukur yang digunakan tidak boleh berbahan elastis agar pengukurannya akurat ya. Pada bayi, kita boleh meminta bantuan ibu untuk memegang kepala bayi kalau bergerak. Ibu minta tolong. Pengukuran kepala boleh dilakukan pada posisi berbaring ataupun posisi duduk. Kita lakukan dulu untuk yang posisi berbaring. Ya. Berbaring kita ambil bagian frontal bagian depan, kemudian kita melingkari ke bagian occipital ya. Kita melingkar. Kemudian sudah kita dapat pengukurannya adalah 34 cm. Jika kita ragu, kita boleh mengulangnya sampai 3 kali. Ambil bagian lingkar kepala yang terbesar dari glabella ke occipital. Kita lakukan pengukuran, boleh dimerengkan sebentar. Oke, seperti ini ya Dek ya. Nah, di sini setelah kita dapat pengukuran ketiga kali rata-rata, kita langsung catat di buku antropometri anak. Pengukuran selesai. Untuk pengukuran lingkar kepala dalam posisi yang duduk juga bisa, yaitu posisi anak. Agak maju-maju lagi Ibu. Sebelah sini Bu, pangku aja adiknya. Oke. Ya, jadi posisi anak ingat ya untuk lingkar kepala yaitu bagian glabella atau bagian frontal sini melingkar ke bagian occipital. Jadi ambil bagian lingkaran yang terbesar. Ukur cara melingkar. Kita paskan dulu kepalanya, maaf ya, merengnya Dek. Nah, ini
ini sudah kita pas-paskan bagian oksipitalnya, ya bagian yang terbesar. Jika sudah pas, sudah yang paling ringan terbesar, kita lihat ukurannya di sini sebesar 34 cm. Kalau ragu bisa dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian kita ambil rata-ratanya, lakukan pencatatan dalam buku. Untuk pengingkaran lingkar lengan, kita persiapkan dulu Ini videonya nge-lag ya, Dek ya? Ya, Izan. Sepertinya ada masalah di jaringan Izan. titik yang kita gunakan pada pengukuran lingkar. Tadi sempat nge-lag ya, Ihsan ya? Atau cuma di jaringan saya ya? Jaringan saya, dokter. Di sana. Oke. Sebelum kita lanjut, adik-adik tadi sudah, ini kan semuanya sudah punya linknya ya, dan tadi malam saya sudah sampaikan bahwa untuk melihat ketiga video tersebut, karena sudah dibagi sama Dokter Anissa, ada yang untuk kurang 2 tahun, ada yang untuk di atas dari 2 tahun ya. Dari video-video yang adik-adik lihat, apa ada pertanyaan? Permisi dokter. Ya, silakan Zarifah. Baik dok, saya izin bertanya, kalau misalnya di buku panduan itu pengukuran lingkar lengan atas itu tidak menjadi pemeriksaan yang rutin dilakukan Kak dok, kalau kecuali ada penyakit kronik. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan antropometri, pemeriksaan lingkar lengan atas apakah tidak menjadi pemeriksaan rutin sama seperti di panduannya dok? Lalu kalau misalnya kita mencari rata-rata dari lingkar lengan atas itu dok, tidak semuanya dilepas Kak dok, cuma yang di lengannya tetap di lengannya, cuma separuh aja, cuma setengahnya aja Kak dok yang dilepaskan, nggak total baru dimasukin lagi, atau cuma yang seperti tadi dokter Anissa lakukan, cuma dilepas sedikit baru nanti dipasang lagi, nggak dilepas seluruhnya dok. Mungkin itu dok, terima kasih. Oke. Jadi untuk Lila ini sama ya dia termasuk pengukuran antropometri dan tetap kita laksanakan ya. Kemudian dengan cara yang sudah ada di dalam buku ini. Kemudian tadi pertanyaannya tentang posisi pakaian ya. Jadi kalau untuk posisi pakaian sama lihat di gambar, jadi hanya disingkat. Tidak perlu sampai membuka keseluruhan baju. Ini sama nanti kalau adik-adik mungkin sudah pernah melaksanakan pemeriksaan abdomen ya. Pemeriksaan abdomen, pemeriksaan torak ya hanya memeriksa di bagian lapang periksa saja, lapangan pandang periksa kita saja, jadi hanya di bagian tersebut. Gitu ya, Zarifah? Baik dokter, kalau misalnya yang itunya dok, pita sakirnya dilepaskan seluruhnya atau cuma setengahnya aja dok? Jadi waktu kita mengukur dari akromion ke radial kan baru diukur tengahnya, itu dilepas dulu kalau misalnya mencari rata-ratanya, atau seperti tadi aja dok, cuma setengahnya aja dilepas baru diukur lagi, setengahnya dilepas diukur lagi, atau dilepas total baru nanti masukin lagi dok? Oh, untuk ininya ya, pengukuran maksudnya ya? Mengukur yang ininya, yang di gambar 12 itu maksudnya ya, Zarifah? Saya masih belum paham pertanyaannya. Suaraku terdengarkan ya? Saya bicara apa ya, Zarifah? Terdengar dok. Dapat ide pertanyaannya apa? Yang saya tangkap, apakah Zarita mengkonfirmasi penghitungan yang digambar 12 ini kah maksudnya? Yang digambar 12 halaman 15? Iya benar dokter, yang itu.
Itu kalau misalnya mencari rata-rata kan dipakai 3 kali ya dok. Nah kalau misalnya yang pertama udah ngukur dari akromion ke radial, lalu dimasukkan pita sakirnya. Itu kan tadi dokternya kalau misalnya mau cari rata-rata yang kedua, cuma dilepas sedikit pita sakirnya, nggak dilepas keseluruhan untuk di tengahnya dok. Jadi kalau misalnya mencari rata-ratanya itu cuma dilepas setengahnya gitu ya dok, nggak dilepas seluruhnya di tengahnya yang ngukur pita sakirnya dok. Jadi pelaksanaan 3 kali ya, sama seperti yang disampaikan di video tadi, apabila kita ada ragu ya, itu berlaku untuk semuanya ya. Nah, tapi karena pemeriksaannya diminta 3 kali ya kita lakukan 3 kali. Kemudian yang tadi tekniknya seperti apa, bisa seperti yang digambar Dokter Anissa, tapi kalau kita mau mengulang dari awal pun ya bisa juga untuk memastikan hasilnya ya. Tapi kalau ini nanti kerangkanya dalam ujian, adik-adik mohon untuk memperhatikan waktu juga ya, memperhatikan waktu pemeriksaan karena tidak lama kan pemeriksaan untuk ini. Gitu ya Zarita ya. Jadi kita nggak saklek juga sebenarnya. Jadi pemeriksaan apapun pemeriksaan di kita itu, apalagi kalau ini kasusnya anak ya, anak itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Ya kalau ini tadi yang dikasih contoh Dokter Nisa, mungkin pada bayi kurang dari 2 tahun adalah anak-anak yang bayinya manekin ya, jadi dia diam aja. Tapi kenyataannya nggak akan semudah itu. Kenyataannya itu pasti anak berontak. Ya, apalagi kalau dia nggak tidur ya, dia pasti berontak. Dan itu yang disampaikan oleh Dokter Anissa di dalam video tadi. Makanya harus ada orang yang pegangin. Misalnya waktu mengukur panjang badan harus ada yang pegangin kepalanya, harus ada yang pegangin kakinya, dan kita bisa kerjasama dengan orang tua. Bahkan pada beberapa kasus, di situ di buku kalian disebutkan bahwa misalnya di anak tidak mau diperiksa. Jadi anaknya misalnya sudah kita mau berat badannya mau kita timbang, tapi ternyata anaknya tidak kooperatif, jadi nggak mau ya, dia nggak mau naik ke atas timbangan digital misalnya, nggak mau naik. Kita bisa menggunakan cara naik dengan orang tuanya, jadi dengan ibunya. Jadi naik berdua, ditimbang berdua, setelah ditimbang berdua, kemudian ibunya disuruh timbang sendiri. Baru kita kurangin, begitulah timbangan si anaknya, sampai sebegitunya ya kalau untuk anak ya, karena memang kondisinya tidak ideal yang ada di buku. Jadi bisa menyesuaikan lah, menyesuaikan kalau misalnya anaknya nggak mau berdiri, ya udah kita cari cara lain, kita timbang bersamping. Tapi sebisa mungkin kita timbang anaknya sendiri. Gitu ya, Zarita ya. Baik dokter, terima kasih. Ada lagi untuk pemeriksaan antropometri? Izin bertanya dokter. Silakan Anggita. Kalau misalnya bayinya itu kurang dari 2 tahun, tapi dia sudah bisa berdiri, bisa jalan gitu dok, kalau timbang berat badan itu apa tetap sambil baring dok? Kalau dia kurang dari 2 tahun, tapi sudah bisa berdiri ya, maksudnya iya, begitu ya. Apakah sebenarnya bisa pakai injakan gitu ya? Kalau ditanya bisa apa enggak ya bisa aja. Nanti akan beda dengan panjang badan deh ya. Kalau di buku kalian kan kalau panjang badan itu sudah panjang badan dan tinggi badan itu ada konversinya. Jadi di bawah 2 tahun kan seharusnya dia posisinya bagaimana pemeriksaannya, Fatwa? Kalau untuk panjang badan, bayinya berdiri atau baring? Kalau untuk kurang dari 2 tahun itu berbaring dok. Kalau lebih dari 2 tahun dan sudah bisa berdiri itu berdiri dok. Berdiri. Seandainya nih sama seperti kasus yang tadi disampaikan Anggita ya. Jadi misalnya dia umurnya kurang dari 2 tahun tapi sudah bisa berdiri. Jadi maunya ngukur berat panjang jadi ngukur tinggi badan. Dibolehkan nggak? Lutfia udah manggut-manggut. Boleh. Tapi ada koreksinya. Ya, di buku kalian kan sudah dijelaskan ada koreksinya. Beda 0,7 cm. Ya. Jadi dikoreksi lagi sama seperti yang yang tadi yang umur pada bayi prematur. Jadi ada koreksinya 0, kalau ini untuk panjang dan tinggi badan ini
koreksinya 0,7 cm. Jadi kalau misalnya nih diukur beratnya panjangnya, misalnya bayi ya, anak lah, anak umur kurang dari 2 tahun, misalnya dia 11, sudah bisa berdiri itu anggaplah 15 bulan ya. 15 bulan, kemudian diukur, dia nggak mau nih pakai baring, tapi maunya berdiri. Dia kita ukur tinggi badannya misalnya dapat 75 cm, 75,0 misalnya. Maka panjang badan sebenarnya berapa? Brigita? Saya belum hitung dok, tapi 75-nya dikurang 0,75 cm. Dikurang? Iya. Bukan ditambah? Itu dikurang dok selisihnya, karena nggak akurat. Ditambah dokter, ditambah. Nah, coba. Lutfia? Ya dokter, ditambah dok. Kalau anaknya kita bilang dikurang, Lutfia ditambah. Anggita? Tadi panjang badannya dok yang ditambah. 75. Ya, umur 15, panjangnya 75. 15 bulan ya, umurnya bukan 15 tahun. 15 bulan, 75 cm. Diukur dalam keadaan berdiri. Maka harusnya setelah koreksi, berapa panjang badannya? Ditambah dok, 75,5, 75,7. Oke, ditambah. Brigita gimana deh? Sudah dokter, tadi saya sudah bilang ditambah. Saya salah. Oke. Begitu ya, Anggita ya. Ini untuk pemeriksaan antropometri. Karena kita akan pemeriksaan yang selanjutnya. Jadi setelah antropometri, jangan lupa memplotting ya, memasukkan ke dalam kurvanya. Ya, kurvanya itu ada di dalam KMS. Jadi di buku KIA, sekarang kalau dulu kan bukunya itu Kartu Menuju Sehat ya. KMS namanya, Kartu Menuju Sehat. Bukunya tipis aja, nggak terlalu tebal, cuma kayak lembaran gitu ya. Nah, kalau sekarang semua ibu hamil itu mau dia periksa ke dokter spesialis, mau ke puskesmas, mau ke bidan klinik, semuanya punya buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Di dalam buku tersebut sudah ada catatan ibu dari dia hamil, melahirkan, termasuk catatan anak. Ya, jadi nanti vaksin anak ada di dalam buku tersebut, termasuk kayak berat badan, tinggi badan, perkembangannya sudah ada di dalam satu buku yang tadi Dokter Anissa lihatkan, yang buku pink tadi. Itu berlaku untuk semua ibu ya. Jadi termasuk misalnya ibunya vaksin TT misalnya, sudah ada di dalam buku situ. Ibunya ANC, kalian udah belajar ya, di blok ANC itu ada di blok 8 ya, 8 modul 1. Sudah ada belajar tentang ANC. Oh, ANC-nya udah masuk di situ juga. Ibunya melahirkan, ada di dalam buku situ juga. Jadi semua riwayat kesehatan ibu, dari ibu hamil sampai melahirkan, termasuk anaknya ada di dalam buku tersebut. Jadi hasil yang adik-adik dapatkan ditulis di buku tersebut ya. Termasuk nanti begitu adik-adik belajar di blok 9 ini ada imunisasi, kalau nggak salah ya. Imunisasi. Nah, imunisasi pun nanti ditulis juga. Jadi ada kolomnya. Sudah ada kolom untuk mengisi imunisasinya tanggal berapa. Kalau ketinggalan masih bisa nggak imunisasinya dikejar. Itu sudah ada di dalam buku KIA. Jadi buku KIA yang akan menjadi pedoman kita ya ketika melakukan pelayanan kepada ibu hamil dan pada anak. Setelah melakukan plotting, kita bisa lihat status gizinya. Apakah dia dalam keadaan kondisi kurang, baik, atau berlebih. Ya, tergantung dari hasil plotting kita. Ini untuk antropometrinya ya, jadi untuk pertumbuhan. Sekarang kita masuk ke perkembangan. Ya. Perkembangan ini kalau di tujuan pembelajaran ya, ini menggunakan KMS dan KPSP. Jadi adik-adik minimal bisa 2 itu. Tapi dalam buku kalian itu ada lagi satu ya, pakai DDST, pakai Denver test. Ya, jadi yang Denver ini cukup tahu saja. Tapi yang wajib bisa pakai KPSP dan pakai KMS. 2 ini yang harus bisa. Nah, KPSP dan KMS ini
bisa kalian lakukan ini sebenarnya nggak terlalu susah ya. Cara pemeriksaannya tidak terlalu susah karena dia menggunakan kuesioner. Kuesionernya kita pakai dengan cara kita bertanya atau kita meminta si anak melaksanakan. Bertanyanya pada siapa? Bertanya pada anak, pada yang paling tahu ya. Orang yang paling tahu kondisi anak tersebut. Siapa? Apakah ibunya? Belum tentu. Bisa saja pengasuh. Kalau misalnya anaknya tidak diasuh oleh ibu langsung misalnya ya. Jadi biasanya kita koordinasi dengan ibu, dengan pengasuh, mungkin dengan neneknya juga. Pokoknya orang terdekat yang mengetahui anak ini posisinya bagaimana. Gitu. Ya. Kita akan latihan dulu. Saya lihatkan dulu video pemeriksaannya. Ini sebelum ke sana untuk interpretasi ya yang tidak kalah penting dari KPSP ini adalah interpretasinya. Sebelum lanjut, apa sih gunanya KPSP ini? Nimade? Iya dokter, kalau untuk KPSP itu kan tujuannya untuk kita screening bagaimana perkembangan anak, apakah si anak ini perkembangannya normal selayaknya usianya atau dia membutuhkan perhatian khusus gitu dok. Mungkin itu dokter, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk mengetahui perkembangan si anaknya. Kalau kita pakai KPSP, apa hasil yang akan kita dapatkan? Ihsan? Hasil akhir yang kita dapatkan dari pemeriksaan KPSP apa saja? Setelah kita periksa, kita akan menilainya dengan apa? Kalau berat badan kan kita akan dapat berat badan lebih, obesitas misalnya, berat badan kurang, atau berat badan normal. Kalau KPSP, bagaimana interpretasinya, Ihsan? Ihsan nggak ada ya? Kayaknya terkeluar dia ya. Iya benar dokter, terkeluar. Terkeluar nih, tadi dia freeze soalnya. Eriza, bagaimana cara interpretasinya Eriza? Iya dok, yang itu kak dok, yang kan nanti ada kayak skornya itu, habis itu ada yang kayak sesuai, meragukan, sama penyimpangan itu kak dok. Oke, jadi ada skor ya. Jadi dari pertanyaan KPSP itu 10 ya. Jadi nanti ada pertanyaan 1 sampai 10, ada yang kita tanyakan, ada yang kita lihat atau kita observasi atau kita minta si anak melaksanakan. Nah, yang kita bisa dapat beberapa angka, berarti bisa 6 atau kurang, itu berarti ada penyimpangan, 7 atau 8 berarti meragukan, 9 atau 10 berarti sudah sesuai perkembangannya. Ya. Dan ini harus hati-hati ya adik-adik ya. Ini judgement-nya terhadap hasil ini harus hati-hati. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang tidak, itu harus jelas dulu tidaknya tidak bagian yang mana. Dan ini karena sifatnya screening, sekali lagi ya, ini screening. Kalau adik-adik menemukan yang tadi meragukan atau misalnya dia menyimpang, maka sebaiknya langsung rujuk ke dokter anak untuk memastikan masalahnya di mana. Ya, kalau kita menemukannya, karena beda dengan judgement untuk berat badan rendah, berat badan tinggi badan rendah, biasanya orang tua lebih mudah menerima. Oh iya, memang anak saya belum makannya kurang. Oh iya, dia ini nggak mau minum susu, dia ini nggak mau makan cemilan, biasanya gitu. Tapi begitu kita memberikan penilaian untuk kemampuannya, biasanya orang tua itu retensinya besar sekali. Jadi misalnya, oh anak ini Bu, Ibu mengalami keterlambatan ini, keterlambatan ini. Biasanya orang tuanya agak berat ya menerima. Makanya untuk KPSP, untuk dokter umum, ini sifatnya screening. Adik-adik ya, jadi sifatnya screening. Ini harus adik-adik pahami dulu. Sifatnya adalah kita men-screening. Men-screening perkembangannya. Kalau kita temukan misalnya, kita ragu, sebaiknya langsung
dirujuk saja ke dokter anak untuk pemeriksaan lebih lanjut ya, untuk memastikan apakah memang benar ada misalnya ada keterlambatan. Ini saya perlihatkan beberapa yang diperiksa ya. Jadi yang diperiksa ini ada beberapa hal di KPSP ini ya. Jadi dari kemampuan anaknya, ini dia dua ya, KMS sama KPSP. Tapi di sini formulirnya hanya KPSP. Saya lihatkan dulu untuk beberapa video yang kakak kelas kalian pernah laksanakan ya. Ini video pemeriksaan KPSP ya, adik-adik bisa lihat bagaimana cara melakukan pemeriksaan perkembangan ini pada anak ya. Kenalkan, saya Akmal. Saya nanti Suara bisa terdengar? Bisa ya. Oke. Pada pagi hari ini kita akan melakukan tes. Tesnya itu tes kuesioner pra-screening perkembangan. Tujuannya itu nanti untuk memantau perkembangan dari anak Bapak. Dengan Bapak siapa? Saya Dani Wahyu Kurniawan. Bapak Dani, Ya. saya panggil Bapak Dani ya. Anaknya atas nama siapa Pak? Askar Atarman Kurniawan. Atas Askar Atarman Kurniawan. Nama panggilannya? Askar. Umurnya berapa? 3 tahun. 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 3 bulan. 39 bulan ya, Ya, Pak? 39 bulan. Ya, jadi hari ini nanti kita akan semacam bermain gitu sama Askarnya untuk melihat dan menilai perkembangan Askar ini apakah sudah sesuai dengan umurnya atau tidak. Bapak bersedia? Saya bersedia. Bersedia. Baik. Kalau gitu nanti kami akan lakukan pemeriksaannya. Baik. Dan hasilnya akan segera kami informasikan. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. 3. Kok ikan sih? Ini apa? Kucing. Kalau ini? Sapi. Ulu. Ya. Sampingnya? Ini? Sapi. Kalau itu? Ini? Orang. Iya. Oke. Gambar. Pegang pulpennya. Pegang pulpennya. Ngapain? Oke. Gambar apa? Gambar apa? Hantu. Susun ya. Susun. 1, 2, 3, 3. Satu lagi. 4, Tambah. 5. Gambar Bikin pesawat ini dulu. Tapi bikin ini Nah, dulu. bikinnya dari sini. Bikinnya Garis. dari sini, bikin Bikin. dari garis, baru bikin pesawat. Nih, coba. Coba. Askar ikutin. Bikin gini, bisa nggak? Bikin gini bisa enggak? Bikin garis lurus. Yang Ini lurus. bisa nggak? Ayo, nanti jadi pesawat. Tangan kanan tulisnya. Tangan kanan. Tulisnya tangan kanan Tangan katanya kanan Om Ni. tulisnya. Kata Coba. Papi tangan kanan. Nah. Bisa nggak? Gini. Lurus Coba. aja. Ya. Cing. Bisa enggak? Bisa nggak? enggak? Ulah, bikin di sini. Yang ini sini. Yang ini. Nah, Cing. Dari sini, Ca. Sini. Loncat. Dari sini. Ya. Ini jangan diinjak nih. Ini api, ini api. Acar loncat. Api, awas jangan Awas. kena api. Lagi. Loncat. Jangan sampai kena apinya. Takut. Takut. Api. Ya, Bang, loncat api. Nah, Askar lagi coba. Ya. Ayo, selamatkan. Pakai betul-betul. Pegangan. Sip. Lobangan dapat. Oke deh, jalan. Dari mana tadi Ca orangnya? Orangnya dari mana? Dari bandara. Naik apa? Naik pesawat. Dari mana? Lion Air. Lion Air. Pakai Lion Air. Mana lagi yang lainnya? Bandara ngapain? Terbang. Itu kenapa itu?
main dulu. Itu agak disundin. Iya. Kuning lah. Yang gua ini ya. Mana? Ini. Mana lagi? Ini. Kamal kaki. Kalau lihat video tadi, apa kesan kalian? Permisi dokter, izin bertanya. Ya, Hafiz, silakan. Baik, terima kasih dokter. Kalau misalnya ada sesi pemeriksaan gitu dokter, di mana orang tuanya membawa anaknya dan kita memeriksa KPSP-nya, apakah nanti kita juga harus bermain dengan anaknya seperti di video tadi dokter? Jadi memang pemeriksaan KPSP ini tidak mudah ya. Perlu waktu. Kalau sebelum COVID di tahun 2018 dan 19 ini sesi responsi dari ini KPSP kita ke TK yang dekat sini, TK Silmi. Jadi kita kerjasama dengan TK, nanti kita didampingi sama ada Dr. Wisnu, Dr. Buhori, dan Dr. Anissa ke sana dengan seluruh mahasiswa satu angkatan begini yang mengambil untuk ini, kemudian kita melakukan pemeriksaan KPSP ke anak-anak TK. Jadi biasanya kita berkelompok dan itu tidak mudah ya. Kita sampai di sana itu bisa sampai 3 jam untuk memeriksa 10 item. Dan biasanya tidak rigid ya. Jadi biasanya seperti tadi yang di video, dia mau main dulu, dia mau apa dulu, kita tungguin dulu, main dulu, nanti suruh perintah. Jadi nggak bisa seperti kalau dengan orang dewasa. Orang dewasa kan bisa langsung disuruh gambar, garis-garis gitu. Kalau dia nunggu moodnya dulu dia baik, dia ini dulu. Karena bahkan kita bisa menunda pemeriksaan kalau memang tidak kooperatif. Jadi kalau pemeriksaan kita tunda, mungkin besoknya atau lusanya untuk pemeriksaan. Jadi benar-benar menunggu, ya. Apalagi hanya bermain. Jadi pemeriksaannya memang lama. Jadi nggak sebentar seperti kita lihat di video. Ada satu yang kurang di video ini yang tidak disampaikan oleh si pembuat video, yaitu umur. Harusnya ada umurnya dulu. Karena kalian harus menentukan, saya mau menggunakan KPSP yang mana. Jadi KPSP itu ada umur-umur tertentu, ya. Jadi kalau di buku panduan kalian ini sudah diberikan beberapa, bisa dibilang beberapa umur yang digunakan untuk pemeriksaan KPSP ini ya. Jadi misalnya kita akan start dari umur 3 bulan ya. 3, 6, 9, 12, 15, 18 sampai ke 72 bulan. Pada saat pemeriksaan umur, bisa saja umur yang kita periksa itu belum sampai 3 bulan. Bisa. Tapi KPSP-nya hanya ada yang umur 3 bulan. Apa bisa kita periksa, misalnya dia keluarganya pingin banget nih, mau diperiksa 3 bulan tuh mau diperiksa KPSP-nya. Terus dia sudah datang ke kita, apa bisa kita periksa? Ya bisa saja. Kita periksa tapi kasih catatan, umurnya belum sampai 3 bulan. Sehingga ketika ada kemampuan-kemampuan yang belum bisa dia lakukan, tidak bisa langsung diberikan keputusan kalau dia ini menyimpang atau terlambat. Karena memang umurnya belum sampai. Atau ketika pasien itu berada di umur antara. Jadi misalnya dia 3 dan 6. Ya. Logikanya di umur 3, KPSP 3 dia harusnya udah bisa. Misalnya dia datang umur 5 bulan ya. Harusnya yang KPSP 3 bulan itu udah lewat. Harusnya dia udah bisa. Yang 6 mungkin ada yang bisa, ada yang belum. Ya. Nah, nanti kita biasanya minta dia datang lagi di umur 6 bulan. Pas umurnya tersebut baru kita periksa ulang. Jadi kalau misalnya dia tetap mau periksa ya nggak apa-apa, kita periksa pakai KPSP terdekat. Tapi kalau misalnya umurnya memang belum pas, ya kita kasih catatan. Ya, jadi kalaupun misalnya ada hal-hal yang dia belum bisa, ya tidak akan kita paksakan karena umurnya memang belum sampai ya. Saya lihatkan satu video, mudah-mudahan ini lebih lengkap ya. Ini sepertinya yang lengkap ya. Saya
mungkin lebih ini ya, karena mereka membuat videonya ada umur adik-adik, jadi bisa lihat KPSP mana yang akan dipakai. Ya. Selamat pagi. Saya Michael. Boleh tahu namanya siapa? Ahmad. Ahmad, nama adiknya siapa ya, Ahmad? Indah. Kalau boleh tahu lahir tanggal berapa ya? 2 Desember 2013. Oh, 2 Desember 2013 ya. Ya, Ahmad santai aja. Jadi kami di sini umurnya berapa? Ya, jadi kita tidak menanyakan umurnya berapa. Karena kalau kita tanyakan umurnya berapa, dia akan menjawab 4 tahun, 3 tahun gitu. Terus kita pakai KPSP yang 4 tahun, 3 tahun. Salah ya. Jadi kita tanya tanggal lahirnya berapa. Dari tanggal kemudian kita ukur umurnya sesuai dengan yang tadi kita menghitung umur kronologisnya. Berapa umurnya dia saat ini. Baru kita tentukan KPSP terdekat yang mau kita pakai. Dari mahasiswa umur, mahasiswa kedokteran umur ingin melakukan pemeriksaan atau tes kepada adiknya. Mas itu ada Indah. Jadi di sini kami lakukan beberapa tes yang dimana tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari adik Indah pada usia atau umurnya. Nah di sini kan kami akan melakukan merekam video, tapi video yang kami rekam itu tidak akan kami upload, tetapi akan digunakan sebagai pembelajaran untuk pendidikan. Apakah berkenan jika kami melakukan pemeriksaan kepada adik Indah? Boleh ya, kasih ya. Melakukan pemeriksaan kepada adik Indah? Boleh ya, kasih ya. Ini apakah sudah benar tanggal usianya? Saya minta satu orang ya untuk memeriksa. Bella? Ya, dokter. Sepertinya sudah benar, dokter. Sepertinya saya terkeluar ya. Yang lain tapi tidak ada masalah jaringan ya, Dek? Enggak ada ya, oke. Berarti saya aja. Jadi saya lanjut ke yang tadi ya, ke pengukuran umur. Tadi sampai Bella tadi sudah oke ya. Satria, ini benar umurnya, Dek? Sepertinya juga sudah benar, Dok. Sudah benar ya, oke. Karena dia lewat 15 hari, maka kita akan menggunakan KPSP yang 60 bulan. Kemudian kita balik lagi ke formulir KPSP-nya. Ada nggak KPSP yang 60 bulan? Satria ada nggak? Ada, Dok. Ada, maka kita pakai. Silakan adik-adik buka KPSP yang 60 bulan ya. Di buku panduan. Halaman berapa itu adanya? 50, Dok. 50 ya, yang untuk yang 60 bulannya. 50 PDF ya, deh ya. satu kalau di saya di PDF-nya ya. Jadi pertanyaannya ada tentang
bicara tentang sosialisasi, tentang gerak kasar, gerak halus, itu yang akan dibahas ya. Jadi adik-adik silakan pegang buku panduan ini, melihat apa yang dilakukan oleh kakak kelas kalian ini ya. Permisi dokter, suaranya belum terdengar dok. Oke, apa belum di ini ya? Belum share audio ya. Indah kalau lapar ngapain? Masak. Wow, masak. Habis itu dimasak, makan. Sudah terdengar? Sudah dokter. Kita bisa lanjut ya. Iya. Main ngapain? Main cemian. Kalau udah capek, capek duduk di ayunan. Kayak apa? Kayak sadar. Iya. Kancing bisa nggak? Ayo sekarang nanti. Mana kancingnya? Kancing. Yeay. Yeay. Satu lagi. Satu lagi. Mana kertas lagi? Ini lah lagi hitting orang-orangnya dari. Ayo Indah berdiri lagi. Berdiri. Coba Indah angkat kakinya satu. Bisa tahan berapa lama Indah? 1 jam? Enggak, coba angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini Indah, yang mana yang lebih panjang? Ini. Ya ini. Kalau misalnya kakak putar kayak gini, yang mana yang lebih panjang? Ini. Iya, pintar. Kalau kayak gini, yang mana yang lebih panjang? Oh ini ya. Coba bisa gambar kayak ini. Indah, kakak bisa minta tolong. Taruh ini di lantai. Bisa minta tolong lagi. Taruh ini di depan Indah. Di depan Indah. Iya. Kalau yang ini, taruh ini di belakang Indah. Yeay. Terakhir, taruh ini di bawah meja. Taruh meja, taruh di Meja. bawahnya. Meja mana ya? Meja mana ya? Taruh di bawahnya. Yeah. Yeay. Terima kasih Indah. Terima kasih. Kakak pulang ya. Salim dulu Indah. Salim dulu. Nanti salam buat mamanya ya. Nanti kalau udah bilang. Ceritakan aja ke Indah. Dadah. 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 Lihat warnanya kan ada banyak. Warna merah yang mana? Ini. Ya,
first time. Lihat warnanya kan ada banyak. Warna merah yang mana? Ini. Kakak minta tolong dong, kita main pesawat-pesawatan